Selanjutnya Lia, kita ke kasus penyelidikan penemuan mayat tanpa kepala yang terbakar di kawasan semak-semak pantai Marina Semarang, Jawa Tengah. Dari hasil olah TKP, kuat dugaan polisi ini adalah kasus pembunuhan. Para korbannya juga diduga kuat merupakan karyawan Bapenda Pemkot Semarang yang dilaporkan hilang sehari sebelum diperiksa terkait kasus korupsi di Bapenda Kota Semarang. Tim gabungan Polrestabes Semarang dan Polda Jawa Tengah kembali meneliti tempat kejadian kasus penemuan mayat tanpa kepala yang dibakar di kawasan semak pantai Marina Semarang, Jawa Tengah. Tim K9 anjing pelacak ikut membantu pencarian dan penyisiran bagian kepala mayat untuk mengungkap identitas korban. Dari beberapa temuan benda di lokasi kejadian, polisi menduga mayat tersebut adalah Iwan Budi Prasetyo, seorang pegawai di pemerintah Kota Semarang yang dilaporkan hilang sejak 24 Agustus lalu. Meski demikian, polisi masih harus melakukan pemeriksaan forensik dan DNA untuk memastikan identitas mayat. Diduga ini adalah pembunuhan, diduga ya, karena dari TKP memang ditemukan bahwa korban meninggal, kemudian korban meninggal ini ada bekas-bekas yang mungkin diduga penganiayaan. Sebelum dilaporkan hilang sejak 24 Agustus lalu, Iwan Budi Prasetyo mendapat surat panggilan sebagai saksi kasus dugaan korupsi di Bapenda Kota Semarang oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah pada 27 Agustus. Seperti diketahui, sesosok mayat tanpa kepala dalam kondisi terbakar ditemukan di kawasan semak pantai Marina Semarang pada Kamis malam. Bersama mayat juga terdapat rangka motor hasil dibakar dengan nomor polisi H9799RA. Damar Sinuko, Semarang, Jawa Tengah. Ya, sementara di Jawa Barat warga juga dihebohkan oleh penemuan mayat laki-laki dengan luka di bagian kepala di area makam, tepatnya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Jumat petang kemarin. Sementara itu di Kabupaten Batang di Jawa Tengah, penyelidikan kasus asusila di sekolah yang melibatkan guru agama SMP Negeri di Gringsing masih berlanjut. Belakangan diketahui jumlah korbannya terus bertambah. Informasinya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Penemuan mayat laki-laki yang diketahui bernama Usman di area makam di Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat Jumat petang membuat warga heboh. Korban adalah pedagang di Pasar Rengas Dengklok. Usman diduga menjadi korban tindak kejahatan karena ditemukan luka pada bagian kepala dan motor yang dibawa korban hilang. Sebelum tewas, korban sempat berpamitan pergi ke rumah teman sambil meminta uang 10 juta rupiah kepada ibunya. Kasusnya kini ditangani unit Satreskrim Polres Karawang. Jumlah korban tindakan asusila yang dilakukan guru agama SMP Negeri di Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah terus bertambah. Total korban yang melapor 9 siswi sedangkan jumlah saksi korban bertambah menjadi 40 siswi. Berdasarkan pemeriksaan polisi pada Jumat, tersangka disinyalir mempunyai kecenderungan hyperseksual atau peningkatan dorongan seksual. Tindakan asusila dilakukan tersangka di area sekolah mulai di dalam kelas, ruang OSIS hingga musola. Saat beraksi, tersangka menggunakan modus tes kejujuran. Kepolisian Resor Lebak menangkap 3 tersangka pelaku pengoplosan LPG bersubsidi di Kampung Cokel, Kecamatan Curug Pitung, Banten. Motifnya pelaku ingin mendapat keuntungan lebih besar dengan memindahkan LPG 3 kg ke tabung gas non-subsidi mulai ukuran 5 kg, 12 kg, hingga 50 kg. Polisi menyebut pada Jumat para tersangka mendistribusikan LPG oplosan ke wilayah Serang dan Tangerang. Tindakan kriminal ini telah dilakukan tersangka selama 2 bulan. Tim Liputan CNN Indonesia.